Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam nama budaya. Di sini saya perkenalkan, nama saya Refradi Turnip. Saya berasal dari kampus Undrika, NPM 2115015, jurusan hukum. Di sini saya akan menjelaskan presentasi tentang hukum waris. Di sini yang saya akan presentasikan yang berjudul penghalang kewarisan. Penghalang kewarisan ada dibagi beberapa. Yang pertama, penghalang kewarisan menurut hukum Islam. Yang maksud dengan menurut hukum Islam, perbudakan seseorang budak adalah milik dari tuannya secara mutlak. Berarti hartanya itu memang benar-benar dari tuannya, karena ia tidak berhak untuk memiliki harta tersebut. Berarti budak tidak dapat memiliki hartanya dari tuannya, sehingga ia tidak berhak memiliki harta, dan ia tidak menjadi orang yang mewariskan dan tidak akan mewarisi dari siapapun yang memiliki hartanya itu, sesuai dengan firman Allah yang tercatat dalam hukum Islam, yaitu Al-Nahl nomor 1675. Dan yang kedua, yang masih dalam kewarisan menurut hukum Islam, yang keduanya, karena pembunuhan seseorang yang membunuh ahli warisnya atau seseorang yang membunuh orang lain yang tidak dibenarkan hukum atau yang melanggar Undang-Undang Peraturan 1945, ia tidak akan dapat mewarisi harta yang terbunuh itu, sebagaimana sabda Rasulullah. Dan yang ketiga, karena berlainan agama. Berarti di sini yang dimaksud berlainan agama adalah berlainan keyakinan. Adapun yang dimaksud berlainan ini, bedanya agama yang dianut antara seseorang yang punya harta atau seseorang ahli waris dan ahli warisnya. Artinya seorang muslim tidak mewarisi dari orang yang bukan muslim. Begitu pula sebaliknya, yang bukan muslim tidaklah mewarisi dari seorang muslim. Dan di sini kelanjutannya yang kedua, penghalang kewarisan menurut hukum adat. Yang dimaksud dengan hukum adat, kewarisan yang menurut hukum adat ialah jika pewaris tidak dapat dilakukan secara menurun, artinya yang menjadi ahli waris ialah anak pertama dari laki-laki ataupun perempuan dan keturunan mereka. Kalau tidak ada, jatuh pada ayah atau nenek dan seterusnya ke atas, dalam arti yang masih terikat dalam keluarga besar mereka. Kalau ini juga tidak ada yang mewarisi, adalah saudara-saudara sepeninggal harta dan keturunan mereka, yaitu keluarga sepeninggal harta keturunan mereka, yaitu keluarga saudara menurut garis ke samping, dengan pengertian bahwa keluarga yang terdekat mengecualikan keluarga yang jauh. Itu yang menurut hukum adat, menurut hukum adat. Dan di sini juga yang ketiga, di sini juga disebutkan kewarisan menurut hukum perdata. Yang pertama, dan hukum perdata dibagi ada beberapa juga. Yang pertama, mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si pewaris. Contohnya, seseorang itu mempunyai niat etikat jahat yang dilarang oleh undang-undang atau yang melanggar hukum. Itu yang dimaksud dengan mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau juga mereka yang sudah pernah terpidana, yang sudah membuat kesalahan atau mempunyai niat baik. Yang kedua, mereka yang menurut hukum perdata, mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan. Berarti di sini yang sudah sah
dia bahwa dia adalah seseorang yang bersalah karena secara fitnah telah melakukan pengaduan terhadap si pewaris. Dalam arti dia memfitnah seseorang yang mempunyai harta waris. Ialah suatu pengaduan yang telah melakukan kegiatan kejahatan. Dan di sini saya akan lanjutkan lagi materi yang kedua, hak dan kewajiban ahli waris. Dan di sini juga sama saja ada menurut hukum Islam dan menurut hukum adat dan juga menurut hukum perdata. Namun di sini yang akan saya jelaskan yang pertama ialah menurut hukum Islam juga. Dalam hubungannya pembagian warisan bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan. Syarat-syarat tersebut yaitu berdiri sendiri. Adapun syarat-syarat sebagai berikut: matinya mewaris, orang yang mewariskan matinya mewaris sebagai akibat kematian mewaris. Warisannya beralih dengan sendirinya kepada ahli warisnya dengan persyaratan tertentu. Yang kedua, mati hakiki adalah kematian seseorang. Maaf, di sini saya kurang paham. Saya lanjutkan menurut hukum adat saja. Mohon maaf sekali lagi saya ucapkan. Yang itu karena saya beragama Nasrani, takut saya mengucapkan salah kata-kata. Di sini saya akan lanjutkan menurut hukum adat. Saya akan lompat menurut hukum adat. Di Indonesia terhadap